Jadi sedikit banyak saya terbayang sebenarnya ada satu resiko yang menurut saya besar gitu. Tadi saya lihat kan resiko yang kecil semua ya, Pak Pardomon yang Bapak sebutkan memang betul sih, karena dari siswa ada jalan keluar, orang tua, cuman karena saya sempat mendengar sendiri dan melihat, jadi sebenarnya kepala sekolah curhat, tidak apa ya Bapak Ibu, kepala sekolah saya anggap tidak mendukung, bukan kurang lagi tapi tidak mendukung untuk kita murid-murid itu membawa gadget. Pak Pardomon pun tahu sendiri itu sebenarnya, ya kan Pak? Jadi saya rasa itu resiko yang paling besar menurut saya, karena anak udah mau semangat atau orang tua dukung, tapi kepala sekolah sendiri itu masih walaupun muda tapi masih sangat konvensional gitu. Jadi masih melarang kita guru membolehkan anak membawa handphone. Sampai saya kalau misalnya mau pelajaran yang butuh handphone harus membuat surat permohonan dulu, sampai harus seperti itu. Jadi saya rasa ini resiko terbesar, karena saya dengar sendiri Pak Pardomon. Jadi beliau itu memang, saya udah berusaha juga memberi masukan bahwa ini perlu kita pantau, kita apa Bu Riani, kontrol gitu kan penggunaan handphonenya, tapi nggak bisa gitu. Jadi saya sempat dengar sendiri. Jadi mohon Pak Pardomon pikirkan bagaimana pengendalian resiko yang ini gitu, karena saya tahu sendiri. Terima kasih. Dengan literasi, ya, literasi digital, ya ini di peserta didiknya ini yang memang masih ada kendala jika membawa smartphone. Ini sama-sama literasi nih, sesama literasi. Ya, baik, terima kasih Ini kan tanggapan atas kesempatannya. Izin ya Pak Pardomon dan teman-teman semua. Masalah yang sama pun dihadapi di sekolah kami. Jadi kalau anak-anak SMP kan tidak diperbolehkan untuk membawa gadget ke sekolah. Nah ini disiasati dengan gini Pak Pardomon. Jadi setiap guru, ketika seorang guru meminta anak belajar menggunakan HP, nah pada saat itu anak-anak waktu pagi dikumpulkan dulu HP-nya di kantor guru. Kemudian setelah jam gurunya mengajar, ayo kita pakai HP, ambil HP kamu di kantor guru gitu. Terus kemudian setelah selesai kembalikan lagi ke kantor guru gitu. Dan kepala sekolah sepertinya tidak berkeberatan jika posisinya seperti itu, penggunaan HP di sekolah. Jadi diperbolehkan membawa HP ke sekolah ketika guru meminta anak untuk belajar menggunakan HP. Itu saja sih. Sebentar Pak Sumadi. Ya. Okay. Menurut Bunda, kalau guru kepala sekolah yang betul-betul melarang atau mewanti-wanti gurunya untuk membatasi penggunaan gadget dalam PPR, ini risikonya menurut Bunda sedang, kecil atau besar? kalau saya besar karena Sebagai pemangku kepentingan yang kebijakan di sekolah, pemegang pemangku kepentingan tertinggi di sekolah, kalau kepala sekolah benar-benar 100% menolak penggunaan HP di kelas, itu resiko yang besar ya, resiko yang besar. Dan itu sebenarnya kurang bagus untuk proses belajar di sekolah itu sendiri, karena kita tahu sendiri bahwa anak-anak sekarang sudah digital native, ya kan? Digital native, jadi sejak kecil sudah terbiasa dengan gadget. Mungkin kalau saya boleh saran, mungkin pendekatan secara personal ya. Anak-anak bisa apa sih dengan HP? Apa sih yang dihasilkan anak-anak dengan belajar HP? Kalau nampak, oh bisa membuat video, oh bisa ini belajar ini itu, mungkin kelas sekolahnya mungkin akan sedikit terbuka. Oke, terima kasih Bu Lia. Oh, ada lagi. Ini yang menarik di topiknya Pak Pardomon. diserang nih Pak Pardomon, diserang. Baik, terima kasih. Kita sudah dengarkan dari teman-teman terkait ini, dan ini perlu kita angkat secara mendalam ya, karena ini tidak di sekolah Bapak Ibu saja, tetapi di mana-mana terdengar hari ini seperti itu. Tetapi pemangku kepentingan itu tidak mengingat kembali filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, untuk di
sekolah saya ini bagaimana menangani masalah seperti ini. Yang pertama, pemahaman kita dulu sama guru, satu frekuensi dulu bahwa literasi itu bukan hanya membaca menulis, tetapi literasi digital itu sangat penting di era zaman sekarang untuk peserta didik itu. Itu dulu yang harus ditanamkan oleh semua guru. Lalu ketika mendapatkan kendala kepala sekolah atau pimpinan yang seperti itu, yuk kita refleksi bersama. Dari permasalahan ini kita lahirkan sebuah kesepakatan bersama. Sehingga dari kesepakatan bersama ini, baik pimpinan, Bapak Ibu wali kelas maupun guru mata pelajaran bersama seluruh siswa, sehingga terciptanya kesepakatan itu dan kita sah saja dalam membawa gadget. Contoh kesepakatan bersama, peserta didik dilarang memposting atau mengekspor tentang hubungannya dengan sekolah tanpa surat izin atau rekomendasi dari kominfonya sekolah. Kalau sekolah kami ada kominfonya, jadi tidak ada yang berani. Anak-anak yang memposting foto-foto yang tidak enak dipandang mata itu tidak akan berani. Konsekuensinya apa? Dibahas dalam sebuah kesepakatan forum besar di lapangan bersama peserta didik, bersama guru dan seluruh ekosistem yang ada di sekolah itu. Jadi kita tidak bisa pungkiri penting, karena yang pertama adalah literasi digitalnya peserta didik, di mana itu yang harus kita tingkatkan terlebih dahulu. Lalu lanjut ke literasi membacanya melalui gadget, dan itu sangat menarik anak-anak kita ketika belajar menggunakan gadget. Terus terang sangat menarik dan memotivasi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya masukan dari dari Ali, yaitu ada timnya, ada tim cybernya di sekolah atau tim bukan infonya, bahwa itu bisa untuk masukan kita semua Bapak Ibu ya. Artinya kesiapan Bapak Ibu gurunya ya terkait dengan literasi digital ini bisa disiasat. Oke, mungkin penutup dari Pak Domo, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Heni, Pak Ali dan Ibu Nia ya, keren. Yang pertama mungkin demikian seperti yang diungkapkan Bu Heni. Namun berbeda dengan saya Pak Celi. Pak Celi sudah tahu bahwa setiap matematika bawa gadget, dan itu belum sampai sekarang belum ada larangan. Setiap matematika itu karena mungkin perlu seperti yang dikatakan Ibu Nia, pendekatan nanti kalau udah secara global. Mungkin kalau saya dekati, mudah-mudahan ini karena belum didekati Pak Celi. Mudah-mudahan untuk saya dekatin, saya berikan, karena itu kita berikan juga penggambaran untuk apa saya gunakan gadget. Di matematika saya menggunakan gadget Pak. Terus mulai dari awal sampai sekarang. Namun belum ada larangan untuk membawa itu kepada saya. Mungkin nanti kepada kepala sekolah sangat mudah kok, seumur dengan kita. Mungkin mudah-mudahan nanti hal-hal positif yang bisa dapat dari beliau. Baru yang kedua, terima kasih masukannya Pak Ali dan Bu Nia, memang keren. Dan itulah yang kita mau. Dan mari juga nanti di komunitas kita guru penggerak, kita sadarkan itu para senior kita. Mohon maaf ya, kita sadarkan, karena memang kepala dinas juga mengatakan kan Pak Kar, waktu kita di Sekupang, mana mungkin lagi kita stop menggunakan gadget. Pada saat pandemi mereka sudah menggunakan, maka sudah saat masa sekarang kita stop. Itu dikatakan kepala dinas, dan itu ada rekamannya juga. Artinya kepala dinas sudah itu anjurannya, dan kita pun nanti mudah-mudahan dari kita guru penggerak ini nanti menyadarkan semua sekolah di Kota Batam bisa menggunakan gadget, tetapi dengan catatan syarat-syarat yang akan seperti dikatakan Bunya. Boleh, masih banyak waktunya. Waktunya sudah nggak ada lagi ya. Boleh sharing juga gitu, boleh lah. Iya. Boleh lah. Maksudnya nanti Bu Dini saja ke depannya, biar nanti waktunya. Terkait literasi digital juga menarik soalnya, karena kan setiap sekolah beda-beda. Iya, nanti disambung ya. Nanti Bunya di grup ini nanti datang ke saya pembuatan webnya ya Pak. Oh iya. Nanti pulang lewat tempat Pak Domo. Kita tepuk tangan untuk Pak Domo.